Siapa sih yang gak terpesona sama kebaya Indonesia? Gimana enggak? Kebaya ini punya sejarah, karakter, dan ciri khasnya tersendiri. Makin kesini zaman udah makin modern, termasuk dalam dunia fashion. Makanya pakaian tradisional kayak kebaya gini juga ngalamin perubahan-perubahan supaya sesuai sama perkembangan zaman. Zaman sekarang juga banyak nih masyarakat yang modifikasi ataupun mix and match kebaya sama aksesoris-aksesoris. Jadi modifikasi kebaya merusak atau melestarikan? Yuk kita bahas. Sebelumnya Saras mau ucapin selamat Hari Kebaya Nasional. Karena tahu nggak Sohib, kalau 24 Juli jadi Hari Kebaya Nasional. Jadi gini ceritanya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo netapin tanggal 24 Juli sebagai Hari Kebaya Nasional. Ada tuh di Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 19 tahun 2023 tentang Hari Kebaya Nasional. Tujuannya ia buat ningkatin kesadaran masyarakat terhadap nilai dan makna kebaya sebagai warisan budaya Indonesia, sekaligus sebagai upaya buat menghormati peran perempuan dalam sejarah dan perjuangan negara. Tapi emang kenapa sih kok harus ada Hari Kebaya Nasional? Nah, di Keputusan Presiden nomor 19 tahun 2023 juga ada tuh beberapa pertimbangan kenapa sih 24 Juli sebagai Hari Kebaya Nasional. Nih aku spill. Hari Kebaya Nasional nih udah berlaku dari 4 Agustus 2023. Jadi tahun ini 1 tahun perayaan Hari Kebaya Nasional. Kebaya tuh identik banget sama perempuan Indonesia yang sederhana, anggun, lembut, dan juga tangguh. Makin kesini zaman udah makin modern. Jadi nggak bisa dipungkirin ya kalau seiring perkembangan dunia fashion termasuk kebaya juga bakal ikutan berubah. Makanya sering banget kita lihat kebaya-kebaya yang dimodifikasi. Tapi sebenarnya modifikasi kebaya boleh atau enggak? Oke, kita harus paham dulu nih. Kebaya modifikasi adalah pengubahan bentuk dasar kebaya tanpa meninggalkan ciri khas busana itu sendiri. Kalau dari keterangan Ernalini Indraswati selaku pemimpin LKP Ayubusono, sebenarnya kebaya sangat boleh dimodifikasi, tapi harus perhatiin pakemnya. Soalnya kebaya punya ciri dan karakternya sendiri. Dari penelitian ini, nih aku spill pakem-pakem kebaya yang secara umum dan mesti diikutin. Tapi tetap ya Sohib, sebenarnya pakem kebaya ini bakal beda-beda sesuai adat dan ketentuan tiap daerah. Beberapa kebaya di Indonesia sebenarnya relatif punya kesamaan bentuknya. Modifikasi material bahan sampai desain sebenarnya boleh-boleh aja selama tetap memegang prinsip tampilan busana kebaya. Kita juga pasti tahu ya kalau sekarang kita banyak banget ngelihat berbagai variasi model kebaya-kebaya modern. Terus kapan nih pakem-pakem kebaya nih harus diikutin? Kalau dari keterangan pengamat dan dosen tata busana UPI, Suciati jelasin kalau pakem kebaya mesti diikutin saat kegiatan yang sifatnya formal. Misalnya seperti upacara adat atau kenegaraan, sampai pesta perkawinan. Nah, sedangkan kalau buat keperluan lain, misalnya wisuda atau pesta teman, boleh kok pakai kebaya yang dimodifikasi. Contoh lain, misalnya ketika momen pesta perkawinan. Kebaya yang dipakai sama mempelai wanita ini harus sesuai sama pakem yang berlaku. Misalnya, pengantin wanita pakai kebaya khas Jawa atau khas daerah lainnya. Tapi buat para bridesmaid, boleh kok pakai kebaya modern atau kebaya modifikasi. Jadi bisa dibilang modifikasi kebaya ini boleh-boleh aja, asalkan harus tetap inget tuh ada aturannya dan tahu kapan makainya. Desainer Didit Maulana juga bilang tuh kalau mix and match kebaya tradisional dengan sentuhan modern ini cukup efektif buat ngenalin kebaya ke masyarakat luas termasuk generasi muda. Sebagai pecinta kebaya, Sohib udah tahu belum kalau pada Maret 2023 kebaya Nusantara ini resmi didaftarin sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO. Gabung nih sama negara Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand dengan Joint Multinational Nominations.
Terus UNESCO bakal sidang sekitar Agustus ataupun September 2024. Makanya nih, saat ini status pengajuan kebaya masih nunggu keputusan dalam sidang tersebut. Dengan didaftarkannya kebaya ke UNESCO, terus juga ada Hari Kebaya Nasional, ini harapannya bisa memperkuat makna kebaya dalam kehidupan berbangsa. Gimana? Udah paham kan? Jadi buat sohib yang suka modifikasi kebaya, harus paham juga nih sejarah kebaya, pakem-pakemnya gimana. Jadi ciri khas dan juga karakteristik kebaya Indonesia harus tetap ada. Kalau modifikasi kebaya kayak gini, kira-kira merusak atau melestarikan ya? Jawab di kolom komentar. Yuk bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.